kamu daripada melihat orang lain, mengecek ini orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, ya kan, mendingan kita ngurus hati kita dulu, ya kan, hati kita dulu. Kita nggak tahu nih, maskuk, kita ini masih ragu-ragu nih, meragukan nih, belum tahu nanti akhirnya kita ini gimana. Akhirnya ini kita gimana, sehingga Imam Ghazali sampaikan, fa innallaha ta'ala muqallibal qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu maha membolak-balikkan apa? Hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah. Hadirin amuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita pada majelis Rabu malam. Tadi kita sudah selesaikan tadarus kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal baik kita pada malam hari ini. Juga kita sedikit untuk mengulas lagi kajian tentang kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Yang kami ulang-ulang, bidayah adalah permulaan, hidayah adalah petunjuk, yaitu permulaan petunjuk, di mana Imam Ghazali mengarang kitab ini karena satu sebab, ialah kawan-kawan ataupun orang-orang datang ke Imam Ghazali lalu meminta bagaimana tips-tips biar mendekat kepada Allah, biar dekat sama Allah. Sehingga Imam Ghazali ini mengarang kitab tips singkat, bagaimana kita ini dekat sama Allah. Sehingga beliau Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah sampaikan, kalau engkau ini dengan tips singkat ini sudah bisa melewati dan sudah bisa mengerjakan dengan mudah tanpa berat hati, maka kamu layak untuk naik ke kelas berikutnya, untuk naik ke jenjang berikutnya. Namun apabila kamu ini dengan tips-tips yang singkat ini masih merasa berat, masih merasa sulit untuk mengerjakan, maka fokus dulu sama kelasmu ini, fokus dulu sama jenjangmu ini. Maka Imam Ghazali mengarang Bidayatul Hidayah, kitab permulaan petunjuk. Beliau Imam Ghazali membagi kitabnya menjadi dua. Yang pertama Al-Awamir, ialah perintah-perintah kebaikan-kebaikan, dan pernah kita bahas dulu tentang seluruh perintah-perintah yang dibebankan kepada hamba, kepada manusia. Juga yang kedua membaginya, yang pertama perintah, yang kedua ialah an-nawahi ataupun larangan. Larangan ini ada larangan zahir, ada larangan batin. Larangan zahir kita sudah membahas bagaimana larangan tentang 7 anggota badan. Kurang lebihnya anggota badan itu apa? 7: mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, dan di bawah perut. Ini zahir, ini bisa kita lihat. Sekarang kita masuk ke larangan batin yang tidak bisa dilihat. Namun batin ini menentukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ala fil jasadi mudghah. Bukankah dalam satu tubuh atau tubuh ini ada mudghah, ada satu gempal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila ia benar, ia baik, maka semuanya akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila ia buruk, maka semuanya akan menjadi apa? Menjadi buruk. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana penyakit ataupun bagaimana penyakit hati, ataupun virus hati, virus hati. Kemarin kita bahas ada 3 sifat. Rasulullah SAW dalam hadis Nabi SAW juga sabdakan, yang disimpulkan oleh Imam Ghazali ada 3 sifat. Yang pertama apa? Hasad ataupun iri. Yang kedua riya,
ataupun ingin dilihat. Yang ketiga, ujub, merasa dirinya paling istimewa, paling besar. Kemarin juga kita sudah sampaikan, ya kan, kalau kita semakin banyak membuat kebaikan, maka semakin tinggi cobaannya, apa? Cobaan ujub. Kalau dulu kita kelas 1 SD, ya kan, itu tambah-tambahannya paling 1 tambah 1, 2 tambah 2 gitu kan. Kalau naik kelas 2 sudah latihan perkalian, 1 kali 1, 2 kali 2. Naik kelas 3 ilmunya bertambah enggak? Bebannya bertambah. Kalau kita pengen kuliah tapi materinya 1 kali 1 bisa enggak? Enggak bisa. Yuk, kalau kuliah udah hitungannya sudah yang lebih besar. Begitu juga kalau ilmu dunia saja, kita tahu semakin tinggi kelasnya, ujiannya semakin mudah atau semakin sulit? Makin sulit. Maka perkara kebaikan, perkara akhirat pun juga ada hitung-hitungannya. Semakin kita berbuat baik, mungkin dulu kita buat baik, ya, buat baik A, B, C, 1, 2, 3, dan kita puas. Sekarang sudah istiqomah dengan berbuat baik itu, maka kita naik. Ujiannya apakah lepas dari ujian? Enggak lepas juga, ada ujiannya lagi. Semakin tambah kita berbuat baik, semakin tambah apa? Ujiannya juga. Ujiannya juga. Tapi bukan berarti ya udahlah, saya tak sekarang orang Indonesia, saya cukup kelas 1 SD saja, ya, cukup kelas 1 SD, saya nggak mau naik kelas 2, saya nggak mau naik kelas 3. Kira-kira kalau kita melamar pekerjaan, mudah atau mudah? Atau susah atau susah? Susah banget ya. Susah banget ya. Persyaratannya harus lulus SMA, ya toh. Bahkan sekarang kuliah, yo S1, mengajar SMP aja minimal apa? S1, ya. Begitu juga kalau sama kita, puas hati, ya, dengan udahlah saya berbuat baik ini aja, nggak usah naik-naik. Wah, nanti nggak naik-naik juga derajat kita, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas bahwasanya 3 penyakit hati ada berapa? Ada 1 hasad atau iri, yang kedua riya, ingin dilihat, yang ketiga apa? Ujub, ialah bangga diri, ya, dengan kebaikan, bangga diri. Tapi bukan berarti dengan 3 amalan ini, kemarin juga ditanya, ada pertanyaan, wah Kang, ini berarti wangel kata ya, kita pokoknya kena semua ini, pokoknya kita ketonjok semua ini, ya. Ya nggak ketonjok, minimal kita tahu, kalau sekarang, kalau ilmu dunianya, ya, sekarang di perempatan tuh ada bangju, lampu merah, ya, traffic light. Ya kan, di traffic light itu ada kamera, betul nggak? Sekarang ada kamera nggak? Ada kamera, jenengan lewatin kamera, jenengan lewatin perempatan, ya kan. Zaman dahulu mungkin merah, nggak ada polisi, langsung bablas seumpama. Tapi insya Allah yang di sini ya taat-taat semua, ya. Lah sekarang sudah dipasang kamera, yo, jenengan tebas des ke foto platnya, betul nggak? Ke foto platnya, akhirnya kena denda. Mas, jenengan ini ngelanggar, ini kameranya ada, platnya plat jenengan. Lah saya nggak tahu kok. Kira-kira dengan nggak tahu jenengan itu dibebaskan atau tetap diberi denda? Tetap beri denda, yo. Sekarang kita semakin tinggi, semakin belajar, ya. Jadi untuk penyemangat kita, waduh, banyak kali rambu-rambunya, ya. Tapi selama ini kita nggak tahu rambu-rambu dan melanggar. Takutnya nanti malaikatnya bilang, ngapain kamu melanggar? Lah saya nggak tahu, malaikat, wah. Hanya malaikatnya nggak ada alasan, nggak tahu, kamera sudah dipasang. Kamera sudah dipasang, berarti kita minimal tahu. Kalau mau melanggar nanti kita tahu, hitung-hitungannya aku melanggar, enggak ya lah, saya melanggar nanti berarti saya nyiapkan uang, gitu aja udah, yo. Sekarang kalau sama kita ngelanggar, maka hadis Nabi SAW sampaikan, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Dan kalau kamu berbuat buruk, maka ikutkan perbuatan apa? Perbuatan baik.
Iya toh. Nah, minimal kita sudah tahu rambu-rambu itu. Sehingga sekarang kita akan membahas satu hadis Nabi SAW kemarin disampaikan 3 sifat itu, sifat hasad, iri, riya, ingin dilihat, ujub, bangga diri. Ini apalagi masalah ujub yang sifat terakhir, ya kan, kita merasa lebih mulia dari yang lain. Maka Imam Ghazali sampaikan, Imam Ghazali sampaikan anna kibra man huwa kabirun indallahi ta'ala wa dzalika mauqufun 'alal khatimah wa hiya mashkukun fiha fayushghiluka khaufal khatimah an tatakabbaru ma'asyaki fiha 'ala ibadillahi ta'ala. Jadi beliau sampaikan, Imam Ghazali, ini semuanya yang penting hasil akhirnya. Hasil akhirnya itu apa? Hasil akhirnya itu terakhir kita husnul khotimah. Terakhir husnul khotimah, penting terakhir husnul khotimah. Dan husnul khotimah tergantung kepada hati kita, ya kan? Tergantung pada hati kita. Kemarin kita sudah ceritakan, ya kan, orang bunuh 99, genap jadi 100, ya kan, karena hatinya remuk, karena hatinya pasrah, kata hati benar-benar tobat sama Allah, Allah terima. Ada orang yang ngajar terus, yang jihad terus, yang dermawan terus, tapi hatinya, ya kan, nggak betul, maka Allah juga nggak beri apa-apa. Jadi beliau sampaikan, Imam Ghazali, kamu daripada melihat orang lain, mengecek ini orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, orangnya kayak gini, ya kan, mendingan kita ngurus hati kita dulu, ya kan, hati kita dulu. Kita nggak tahu nih, maskuk, kita ini masih ragu-ragu nih, meragukan nih, belum tahu nanti akhirnya kita ini gimana. Akhirnya ini kita gimana. Sehingga Imam Ghazali sampaikan, fa innallaha ta'ala muqallibal qulub yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu maha membolak-balikkan hati. Sehingga kemarin kita sudah belajar juga, sudah mengucap juga, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hati kami dalam agama engkau. Maka Imam Ghazali melanjutkan tentang hadis tentang 3 sifat ini banyak sekali. Namun Imam Ghazali menukil satu hadis saja. Yakfika fiha haditsun wahid jami'un faqat rawi Ibnu Mubarak. Cukup satu saja bagi kamu, satu hadis akan saya nukilkan. Dan ini sekelas Sayyidina Mu'ad, ya kan? Sayyidina Mu'ad ini ialah sahabat Nabi SAW dan diakui oleh Nabi SAW a'lamakum bil halal wal haram, Sayyidina Mu'ad. Jadi orang yang paling pandai tahu masalah halal dan haram ialah siapa? Sayyidina Mu'ad. Jadi paribahasannya tuh Sayyidina Mu'ad itu ialah ahli fikihnya zaman dahulu. Ahli fikihnya zaman dahulu. Nah, ini Sayyidina Mu'ad. Sehingga bisnadi an rajulin annahu qala li Mu'ad, ada satu orang tanya kepada Sayyidina Mu'ad, haditsni haditsan, wahai Sayyidina Mu'ad, ya, ceritakan kepadaku satu hadis, ya, engkau telah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini bagus nih, kalau kita ketemu orang soleh, kalau sama kita berbisnis saja, bisnis ya, seumpama bisnis ya, jualan makanan itu ketemu orang yang jualan makanannya lebih sukses, punya cabang banyak, mesti kita tanya, Mas, gimana sih tips-tipsnya biar jualan makanan sukses, ya kan? Nah ini juga kayak gini, ini ada orang tanya kepada Sayyidina Mu'ad, Sayyidina Mu'ad, tolong ceritakan apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah orang sukses enggak akhiratnya? Sukses, jelas, ya. Sayyidina Mu'ad dekat sama Rasulullah, termasuk katut suksesnya enggak? Katut, katut. Ya kitanya juga pengen denger, ceritain dong saya, ceritain dong kita, ceritain dong. Maka ketika itu Sayyidina Mu'ad malah nangis. Sayyidina Mu'ad fabaka Mu'ad hatta dhanantu annahu la yaskut.
tersengguk-sengguk. Orang kalau nangis ya, kalau sengguk-sengguk ini. Jadi sampai mikir, waduh ini nggak diam-diam ini ya, tersengguk-sengguknya nggak berhenti. Maka Sayyidina Mu'adz berhenti. Masakat tumakol. Maka ketika berhenti beliau sampaikan Sayyidina Mu'adz, wa syauqah, ya Allah rindunya saya kepada Rasulullah. Rindunya saya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kang, nang, kawan. Tumakol. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ya Mu'adz, Mu'adz, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, bersabda kepada aku, wahai Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, saya beritahu kamu satu perkara, kalau kamu jaga, in anta hafidhahu nafa'aka indallah, kalau kamu jaga perkara ini maka kamu akan bermanfaat di sisi Allah. Lalu yang kedua, in anta tahu, tapi kalau perkara ini kamu sembarangan, sepelekan, enggak kamu perhatikan, takut-takut Allah Subhanahu wa taala lepas kendali dari kamu. Sudah pokoknya kamu lost dulu kalau orang bilang ya. Walam tahfadz in qada hujjatuka indallah yaumal qiyamah, hari kiamat. Ya Mu'adz. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Sayyidina Mu'adz, wahai Mu'adz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan khalaqas sab'ata amla qabla ay yakhluqas samawat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan 7 langit. Menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan 7 langit. Paribasan jenengan punya perumahan, nyiapke satpame dhisik sadurunge perumahane. Ya kan? Jenengan punya pondok, nyiapkan ustadznya dulu sebelum pondoknya. Jadi ini nyiapkan malaikatnya dulu sebelum langitnya. Langit ada berapa? 7 ya, 7. Faja'ala likulli sama'in minasaba' malakan bawaban 'alaiha. Jadi setiap langit itu ada penjaganya. Setiap langit ada penjaganya. Fatas'adul hafadzatu ya'malul 'abdu min hayyin yusbih ila hayyin yumsi. Dulu pernah kita bahas. Maka malaikat ini akan naik ke langit sif-sifan, ya. Sif-sifannya malaikat setiap apa? Setiap asar, sore, dan setiap pagi habis subuh. Ya, habis subuh. Makanya kalau sama habis subuh orang kok ada orang sedekah, malaikat doa ini, Allahumma anfik, Allahumma a'ti kullam munfikin salafa. Oh, ya Allah, ini orang sedekah ini, diberi DP, diberi ganjaran duluan ini. Tapi kalau seorang pelit-pelit, mumsikin talafa, ini orang pelit nih, ya Allah, maka apa namanya, mobrak mabrik kayak bayi hartanya gitu, bahasanya gitu ya. Mobrak mabrik maksudnya ya ada uang banyak tapi ada banyak ini tapi bingung gitu loh, bingung gak puas-puas tuh ya. Lah sehingga sif-sifannya malaikat ya pokoknya diiling wae, pokoknya sif-sifannya pabrik itu kan jam 7 sama jam 4 gitu. Ya itu diiling di pokoknya di peribahasa kayak gitu ya kan, setiap subuh sama setiap mau maghrib, asar maghrib itu sif-sifannya malaikat. Maka malaikat pagi dan siang ini kenaik. Kalau sudah pagi datang ya kan, nah nanti sore ini naik ya kan, maghrib ini naik. Naiknya kemana? Menuju ke Allah, bawa amalan kita. Yo, bawa amalan ini bener nih, bawa amalan kita. Oh, amalannya itu yang dibawa ini ya kan, dalam hadis nih ya, ada nur kanuri syams. Sekali dibawa ini amalannya bercahaya kayak cahaya matahari. Wah, guys, ya kan. Tapi ngelewati berapa lapis? 7 langit. Ya toh, 7 langit. Setiap langit ada penjaganya. Maka ditanyain, ya siapa? Ya toh, 1 lapis dulu. Seperti kalau sama jenengan mau ke presiden, yuk. Presiden ada lapis. 1 lapis atau berlapis-lapis? Berlapis-lapis. Mana? Belum lagi ke sekneknya, masuk ke istana negara nih, atau belum lagi ininya. Kita di dunia aja yakin tahu ada lapisannya, ya kan, lapisannya. Ya, Mas Angga di sini pernah orang biasa di sini. Tapi kalau sama kita mau harian mau jumpa harus berlapis-lapis lewatnya. Ya.
Nah, ini ya lapis. Maka ketika pertama ya kan, pertama malaikat datang, malaikat dunia, malaikat yang tugas di dunia, kamu bawa apa? Amalul abad, amalan hamba ini, amalan hamba. Oh ya, sebentar, kita cek dulu, cross check, scanning. Kita masuk mall ya kan, mobilnya di scan nggak? 1 lapis, betul nggak? Habis itu portalnya kebuka nggak? 2 lapis, betul nggak? Masuk ke mallnya ya toh, ditembak apa namanya jenanya, suhu nggak? 3 lapis yo, belum lagi mau masuk kedainya hypermart atau apa. Nah itu loh ya, yang terakhir mungkin kartu vaksin mungkin ya, mungkin ya. Sekarang kan memang bener ya kan, ada lapisannya ya. Maka malaikat juga ada lapisannya. Apa itu? Oh, amalan hamba, amalan manusia. Baik. Wah, kembaliin aja dah amalannya, kon balik ke, kembaliin. Loh kenapa katanya? Ini uangnya kakean ghibah. Oh, kakean apa? Ngerasani ya. Ya kan, ngerasani kan ghibah gitu. Saya ini malaikat yang jaga langit pertama, dan Allah SWT suruh jaga amalan-amalan ini biar naiknya bersih. Jadi yang ghibah-ghibah balik ke saya, balik ke saya. Akhirnya udah naik, udah berkurang ya, udah berkurang. Naik lagi ke amalan yang kedua. Waktu dibawa ya kan, Misama Itlaniyah wasmu Robail, malaikat yang kedua dalam riwayat namanya ialah malaikat Robail. Kita harus yakin 10 malaikat ya, 10 malaikat. Tapi apakah di alam semesta ini hanya 10 malaikat? Hanya 10 malaikat ya? Enggak, malaikat banyak. Tapi yang kita yakini namanya ya kan, namanya ialah 10 malaikat. Nama selain 10 meriwayat. Penjaga kedua ialah Robail. Hanya ketika ke langit kedua, sebentar. Kamu bawa apa? Amalan manusia. Coba ngeliat dulu, dilihat. Saya tak sudo nih, kembaliin dulu kan ya. Loh, balik lagi. Iya, ini amalannya ada apa namanya? Ada fakhr, ada bangga diri. Ada rasa bangga diri, sehingga wis sudone. Naik lagi amalannya ketiga, ke langit keberapa? Ketiga. Baru langit ketiga, wah pokoknya dikereti tenan yo. Naik ketiga. Lah ini waktu naik ketiga ada namanya malaikat, malaikat Harbut namanya, dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten, itu beliau sampaikan yang ketiga ini namanya Harbut. Maka dicek sama malaikat, kamu bawa apa? Oh, amalan hamba, amalan manusia. Baik, coba cek dulu. Wah, kuras disudo dulu. Ini ada sifat-sifat sombong di dalamnya. Amalan baik sebenarnya, tapi ada namanya ngerasani, ghibah, menggunjing. Ada namanya fakhar, bangga diri. Ada namanya sombong. Naik lagi ke langit keempat. Ya, ke langit keempat. Namanya malaikat tersebut, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Naik keempat, maka malaikat mengecek. Ini apa ini? Amalan hamba. Amalan hamba. Bahkan di sini diceritakan amalan itu saking senengnya amalan naik ke langit ya toh. Itu kayak pengantin yang diarak. Jenengan tahu pengantin toh? Ya toh. Gimana caranya, gimana rasanya ketika jenengan diarak, orang senang semua, wah ya, senang semuanya. Itulah amalan, amalan naik diarak ya kan, diarak. Tapi ketika dijogo karo penjaga nih yang langit keempat, dicek apa itu amalan hamba, amalan hamba, amalan manusia. Oh ya, coba saya lihat dulu. Dibuka, kok sih sudah sih ada ujub, ada bangga diri ya kan. Akhirnya naik lagi sampai langit kelima. Sampai langit kelima ya kan, sampai langit kelima malaikat disebut namanya Masharoh. Masharoh itu dicek ya kan sama malaikat yang kelima, ini apa ini? Amalan hamba. Dibuka,
amalannya apa ini? Oh, ada hasad, ada apa? Dengki, iri, ya kan. Habis itu naik ke 6, ya kan, langit ke 6, lanjut terus naik ke 6. Habis itu naik ke 6, dicek lagi malaikat, ini apa ini? Oh, ini adamur rahmah, ini orangnya kurang kasih sayang, ya kan. Kok ada tetangga kena musibah malah kita seneng nggak bantu sama mama. Ngapunten sama boleh syukur. Nah, itu kan ya. Itu jangan yo. Wah, ini dikirane malaikat nang ngrungok kayak gitu ya. Nah, itu ya. Nah, itu adamur rahmah. Nah, adamur rahmah ya. Adamur rahmah. Akhirnya naik ya, naik yang terakhir ke-7. Langit ke berapa? Ke-7. Dilihat. Oh, ini apa ini? Ini amalan hamba. Oh, ini ada sum'ah. Sum'ah itu ialah perkara yang pengen didengar, perkara yang pengen didengar. Kita nasihati biar dibilang penasehat, kita ngomong biar dapat posisi, ya kan, sum'ah. Jadi yang pertama ghibah, ya kan. Yang kedua fakhar ataupun bangga. Yang ketiga sombong, ya kan. Yang keempat ujub atau bangga diri. Yang kelima hasad, iri. Yang keenam adamur rahmah, ya kan, tidak kasih sayang, ya kan. Dan kasih sayang ini apa namanya, Rasulullah SAW pernah didatangi satu sahabat, ya kan, satu sahabat. Waktu itu Sayyidina Husain cucunya Rasulullah SAW sedang naik di punggungnya Rasulullah, main kuda-kudaan, ya. Cucunya naik ke punggungnya Rasulullah, ya, Rasulullah. Nah, itu sifat rahmatnya Nabi SAW. Sehingga salah satu orang lapor ke Nabi, saya ini belum pernah cium anak-anak saya. Oh, man la yarham la yurham. Siapa yang enggak merahmati maka dia enggak dirahmati Allah. Hanya dan yang ketujuh ialah sum'ah, ingin didengar. Maka 7 berat enggak ini? Wah, berat pol ya, berat pol. Maka Sayyidina Mu'ad tapi tenang ya, tenang. Lalu Sayyidina Mu'ad sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qala Mu'ad qultu ya Rasulullah anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Rasul, Rasul, engkau ini Rasulullah, lah saya ini Mu'ad. Ini berat ya Rasulullah, ya, berat ini. Pakai fali bin najah wal khalas min dalik. Bagaimana saya bisa selamat dari perkara itu semua, ya kan? Engkau Rasulullah, saya Mu'ad, ya kan. Dari bahasa sekarang, wah, sahabat ada di depan kita, ya, engkau sahabat kita, gitu. Nah, ini juga terjadi di sahabat, Tenang, kata Rasulullah itu selalu, ya kan, pokoknya kalau sama ada perintah Rasulullah, ada larangan Rasulullah, paling banyak kebaikannya, ya kan, daripada ancamannya. Semuanya kebaikan. Tenang wahai Mu'ad. Iqtadibi wa in kana fi amalika naqsun. Enggak masalah. Penting kamu ngamal aja, ya kan. Iqtadibi, kamu ngamal ikut aku walaupun ada kekurangan. Walaupun ada apa? Kekurangan. Pokoknya ngamal, enggak apa-apa. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, hafidh ala lisanika min al-waqi'ah. Jaga lisanmu dari ghibah, ya kan. Fi ikhwanika min hamalatil Quran khosotan, dari, ya kan, jangan kau gibai orang-orang yang hafal Quran, yang belajar Quran. Ini bahaya juga nih. Sama ngapunten kalau sama di suasana kita kan santri, ya kan. Jangan diomongi santri, jangan diomongin, dinasihati nggak apa-apa, jangan diomongi, ya. Juga kepada orang umum, ya kan, kepada orang umum kita jaga, kita jaga lisan kita. Wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmilha 'alaihim wa la tuzakki nafsaka bidhammihim wa la tarfa' nafsaka 'alaihim wa bi'adhim wa la tudkhil 'amalad dunya fi 'amalil akhirah. Dan engkau jangan campur perkara-perkara amalan-amalan dunia dengan amalan akhirat. Wa la tura'i bi 'amalika, dan jangan engkau jadikan amal-amalmu sebagai bahan riya. Wala tatakabbar fi majlisika, dan jangan engkau menyombongkan diri di majlismu. Lalu siapanya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya Mu'ad innahu layasiru ala man yassarahullah. Jadi apa namanya, Sayyidina Mu'ad sampaikan, wah ini sulit wahai Rasulullah,
sulit. Nah, ini sulit Rasulullah. Nah, maka Rasulullah SAW sabdakan, enggak sulit. Kalau kamu ada niat, mesti Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan. Kalau ada niat, mesti akan bukakan. Innama yakfika, bisa juga. Innama yakfika, cukup bagi kamu. Min dzalika an tuhibbalin nas ma tuhibbulin nafsik. Kamu ini senang memperlakukan seseorang sebagaimana seseorang memperlakukan kepada kamu. Bagaimana seseorang kita senang, seseorang kalau memperlakukan kita kalau seumpama di ikram ataupun diberi makanan, kita senang nggak? Dijajaki senang nggak? Senang. Ya udah jajaki, kita beri makanan. Kalau kita ada kebutuhan, minta pertolongan, ada kita butuh sama fulan A, Kang, aku butuh hutangin ini, ya kan? Terus dia jawab kepada kita, wah minta maaf, ya kan? Kami tidak bisa membantu, saya nggak punya. Kan enak, ya kan? Berarti kalau suatu saat ada orang datang ke kita, ya kita sampaikan dengan halus juga, ya. Semua yang kita senang diperlakukan, maka kita perlakukan kepada orang lain. Nah, ini Rasulullah SAW. Jadi agama ini bukan hanya di masjid saja. Bukan hanya di masjid kita sholat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Kita dzikir, kita baca Quran. Bukan hanya itu, tapi agama ini ya di pasar, ya di rumah, gitu. Ya di sekolah, ya di tempat jagongan, ya di tempat mana saja, itu ada agama. Maka yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini beliau sampaikan juga bahwasanya kalau ya sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, kalau orang yang kelasnya rendah, ya kan, yang kelasnya rendah, ya mungkin ujiannya rendah. Ini saya udah beritahu nih, ujiannya susah nggak? Susah. Lapisan-lapisannya susah, berarti tanda kalau kelas Anda sudah tinggi, ya. Berarti sudah naik, maka kita amal ini, ya kan, kita amal ini, dan kajian yang ke depan dari semua sifat ini, dari semua ciri-ciri hati ini ada sebabnya, ya kan, dasarnya ada satu, yang nanti kita akan bahas di kajian berikutnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu beri kita manfaat dan istiqomah dalam agama, dan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk bisa mengamalkannya, insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.